was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu hukum bisnis internasional. Apa sih hukum bisnis internasional itu? Jadi, hukum bisnis internasional adalah kumpulan aturan baik hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur aktivitas bisnis dan perdagangan lintas negara. Ruang lingkupnya mencakup yang pertama, perjanjian dagang internasional. Yang kedua, kontrak internasional. Yang ketiga, hukum investasi internasional. Yang keempat, hukum kekayaan intelektual. Yang kelima, hukum pengangkutan internasional. Yang keenam, penyelesaian sengketa internasional. Yang ketujuh, prinsip utama dalam hukum bisnis internasional. Yang kedelapan, kepastian hukum. Yang kesembilan, pacta sunt servanda. Yang kesepuluh, kesetaraan pihak. Selanjutnya, perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan internasional di mana negara-negara bertransaksi tanpa hambatan buatan seperti tarif, pajak impor, kuota atau batas jumlah, atau subsidi yang mendistorsi pasar. Ciri-ciri perdagangan bebas tanpa tarif dan kuota, minim regulasi proteksionis, akses pasar yang lebih luas, mendorong efisiensi dan kompetisi. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang berikut, yaitu dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap daya saing bisnis lokal. Dampak positif yang pertama di sini, yaitu akses pasar yang lebih luas, seperti pengurangan atau penghapusan tarif yang memungkinkan produk lokal masuk ke pasar internasional dengan harga yang lebih kompetitif. Dampak positif yang kedua, ada transfer teknologi dan pengetahuan, seperti kerjasama internasional sering membawa masuknya teknologi baru dan praktik bisnis yang lebih efisien. Selanjutnya, dampak negatif dari perjanjian perdagangan bebas terhadap daya saing bisnis lokal. Dampak negatif yang pertama yaitu persaingan yang lebih ketat, seperti bisnis lokal harus bersaing dengan perusahaan multinasional yang memiliki sumber daya yang lebih besar. Dampak yang kedua yaitu risiko deindustrialisasi, seperti sektor yang kurang kompetitif dapat mengalami penurunan akibat masuknya produk impor yang lebih murah. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, tantangan hukum bisnis dalam menghadapi perbedaan regulasi antar negara. Bisnis internasional menghadapi berbagai kompleksitas hukum akibat perbedaan sistem regulasi. Tantangan utamanya ketidakseragaman standar, perbedaan standar produk, kesehatan, keamanan dan lingkungan antar negara. Perbedaan sistem hukum, disparitas antara sistem common law, civil law dan sistem hukum hybrid. Yang ketiga, kompleksitas perlindungan kekayaan intelektual, variasi dalam perlindungan paten, merek dagang dan cipta. Aturan ketenaga kerjaan yang berbeda, perbedaan dalam standar upah minimum, jam kerja dan hak kerja. Mekanisme penyelesaian sengketa, perbedaan prosedur, arbitrase dan litigasi internasional. Hambatan non-tarif, regulasi teknis, prosedur, perizinan, dan persyaratan administratif yang berbeda. Aturan pajak dan transfer pricing, kompleksitas pajak, multinasional, dan risiko pajak berganda. Bagaimana hukum bisnis internasional memfasilitasi investasi dan perdagangan lintas bebas? Hukum bisnis internasional telah berkembang untuk menciptakan kerangka yang mendukung aktivitas ekonomi global. Mekanisme fasilitasi, standarisasi peraturan, harmonisasi regulasi melalui organisasi seperti WTO, UNCITRAL, dan OECD. Perjanjian investasi bilateral memberikan perlindungan hukum bagi investor asing dan kepastian hukum arbitrase internasional.
dan lembaga arbitrase lain menyediakan forum netral untuk penyelesaian sengketa. Konvensi internasional seperti Konvensi PBB tentang kontrak jual beli barang internasional yang menciptakan aturan seragam, perlindungan kekayaan intelektual, Perjanjian TRIPS yang menetapkan standar minimum perlindungan IT, hukum persaingan usaha internasional, mencegah praktik anti persaingan yang membatasi perdagangan, zona ekonomi khusus, menciptakan area dengan insentif, hukum dan pajak untuk mendorong investasi. Dan yang terakhir, kerangka hukum bisnis internasional yang efektif, menciptakan kepastian dan prediktabilitas yang mendorong perusahaan untuk memperluas operasi mereka secara global, meningkatkan arus investasi dan perdagangan lintas batas.